sebelum pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Alvin. Sebelum kita belajar silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Ya, silakan duduk kembali. Bismillah. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, kita lakukan dulu SBK. Seperti biasa, kita lakukan dulu tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Siap? Siap. Nah, kurang semangat. Siap? Siap. Tepuk 7 kebiasaan. Bangun pagi beribadah olahraga, semangat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Keren-keren jempol. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anakku, masih ingatkah pembelajaran hari kemarin, minggu kemarin tepatnya, yang berkenaan dengan coding dan kecerdasan artifisial? Ada yang masih ingat? Masih Bu, tentang kecerdasan intelektual. Tentang kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Ada yang masih ingat? Selain kecerdasan artifisial, apa lagi? Itu komputasional. Berpikir komputasional. Baik, baik Kak. Berpikir komputasional itu apa saja? Memecahkan masalah. Memecahkan masalah, betul. Dekomposisi. Terus kemudian ada apa lagi? Pengenalan. Nah, betul, pengenalan pola. Setelah itu ada lagi? Algoritma. Betul. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemahaman atau konsep dasar kecerdasan artifisial. Juga nanti kita akan bermain secara berkelompok, ya. Kita nanti akan bermain treasure hunt atau mencari harta karun. Nah, kemudian nanti harta karunnya itu berupa soal, ya. Kemudian nanti setiap kelompok akan ada 2 misi yang harus ditemukan, ya. Kemudian di akhir nanti ada asesmen menggunakan media digital. Kemudian coba kalian perhatikan benda yang dipegang ini. Apakah kalian sering menggunakannya? Sering. Ya. Apa saja sih fitur yang sering kalian gunakan? YouTube. Apa lagi? Google Maps. Google Map. Apa lagi? Ya? WhatsApp. Apa lagi? Ya? AI. AI atau kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau AI itu ada di dalam smartphone tapi dalam bentuk aplikasi. Nah, seperti itu ya. Menurut kalian, apakah smartphone itu dapat membantu kehidupan kalian seharian? Membantu ya? Membantu tidak? Membantu. Dalam hal pendidikan, misal kita bisa menggunakan smartphone untuk mengerjakan tugas. Misalkan ada kuis
kuis dalam bentuk asesmen dalam media digital, yaitu misal yang sering Ibu berikan yaitu pada aplikasi Word atau Zquiz, ada juga pada Quizizz, nah seperti itu ya. Atau juga jika misalkan kalian bingung pelajaran bahasa Inggris, terus kalian mencari makna dari atau mentranslatekan atau menerjemahkan. Nah biasanya kalian menggunakan apa? Ada yang pernah menggunakan kamus tapi bentuknya itu dalam digital atau di Notepad? Ada? Apa? Aplikasi apa? Google Translate. Nah seperti itu. Dan hari ini Ibu akan pernah nggak sih? hari ini kita akan belajar juga tentang apa sih manfaat kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan sebelum masuk pada topik selanjutnya, silakan kalian simak video pembelajaran tersebut. Silakan Pernah nggak sih kamu nanya ke Google barangkali atau ada ngobrol sama materi yang ChatGPT? ingin kalian tulis. Nah, silakan. itu semua pakai yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Tapi sebenarnya gimana sih cara kerja AI itu? AI itu sekarang dari artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan. Artinya komputer atau mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Tentu aja bukan mikir beneran kayak otak kita ya. AI bisa. Setelah melihat video tersebut, kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan dari video pembelajaran yang Ibu tampilkan? Ada yang menyimak? Informasi apa yang kalian dapatkan? Ya, enggak? Kecerdasan buatan adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti Betul. Tadi ada di pembahasan bahwa kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan itu adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. mesin yang bisa berpikir belajar layaknya seperti manusia. Nah, apakah kalian melihat penjelasan apa sih bedanya mesin atau benda yang memakai kecerdasan artifisial atau tidak? Ada tidak barusan dalam pembahasan ini? Misalkan kecerdasan artifisial ini digunakan di benda sehingga benda tersebut bisa satu mengenali apa yang diperintahkan oleh manusia. Ada tidak? Tadi ada contohnya tidak? Apa? Betul. Tadi ada kan? Ada kegiatan seperti robot, misal vakum apa tadi? Vakum cleaner atau robot pembersih. Kemudian juga seperti halnya smartphone, dia kita gunakan dan dia akan menjawab apa yang kita pertanyakan. Seperti itu, ya. Kemudian di sini Ibu akan membahas tentang definisi dari kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Seperti halnya barusan Ananda telah menyimak bahwa kecerdasan artifisial itu ternyata bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, seperti itu. Kemudian karakteristik dari kecerdasan artifisial yang pertama, KAI belajar dari data, yaitu dari data yang diberikan oleh manusia. KA atau mesin yang digunakan itu mereka pintar, tetapi jika tidak diberi data oleh manusia, mereka tidak bisa apa-apa. Dan sebetulnya layaknya manusia, jika kita tidak di-input, ya, tidak diberikan pembelajaran, tidak diberikan data, kita juga akan seperti itu. Apa bedanya yang suka belajar dan tidak? Yaitu dia tidak bisa mengenali informasi yang diberikan manusia itu.
Coba, bisa kalian belajar di rumah. Sebelum pembelajaran hari ini kalian belajar di rumah. Kemudian kita ditanya pagi-pagi oleh ibu, pasti kalian bisa menjawab. Kenapa? Karena kalian sudah mengikuti data terlebih dahulu. Berbeda dengan apabila kita tidak belajar, ketika kita diberikan data, pasti tidak tahu. Seperti itu ya. Sama halnya dengan salah satu dari karakteristik kecerdasan artifisial, yaitu satu ini bahwa KA itu belajar dari data. Kemudian KA ini bisa mengenali pola. Dan yang ketiga bisa membuat keputusan, bisa berinteraksi, dan juga bisa membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kerja kecerdasan artifisial? Cara kerja kecerdasan artifisial itu yang pertama mengumpulkan data, yang kedua memprosesnya, yang ketiga yaitu membuat keputusan berdasarkan data yang sudah diterima. Nah, di sini ada contoh kecerdasan artifisial yang ada di sekitar kita. Nah, ini yang sering kita gunakan yaitu smartphone ya, Android maupun iPhone. Di Android ini atau di smartphone ini kita bisa membuka layar dengan menggunakan pengenalan wajah. Misalkan ada yang memakai pola, ya, ada yang menggunakan kata sandi, dan ada juga sekarang lebih canggih yaitu dengan menggunakan fitur pengenalan wajah. Kemudian game online, siapa yang sering menggunakan game online? Pasti ada, ya. Bisa di dalam app atau Mobile Legends. Nah, di sana kita kalau misalkan di dalam game edukasi, game online, kemudian kita bermain tetapi dengan komputer, maka si komputer itu, si pemainnya itu, dia akan menyerap data kita, user kita, algoritma kita, permainannya. Kalau misalnya kita bagus, jago nih mainnya, dia akan jago juga. Tapi kalau kita misalnya baru di step 1, misal dalam permainan FF nih, kita kalah terus ranknya nih, nah maka si mesin KA-nya ini dia akan mengikuti juga, jadi tidak terlalu jomplang seperti itu. Nah, kemudian ada juga ada yang pernah belajar dengan menggunakan online, Shopee, TikTok seperti itu. Nah, seperti itu ya. Dia juga sama halnya mesin kecerdasan artifisial karena bisa menyarankan barang yang kita sukai. Dari apa? Dari seringnya kita mencari barang tersebut. Seperti itu ya. Kemudian aplikasi peta Google Maps yang tadi oleh Rara juga sering digunakan. Kemudian ada juga YouTube atau TikTok. Ini YouTube-nya, TikTok-nya, aplikasinya atau apanya sih yang menjadi mesin kecerdasan artifisial ini? Di dalam YouTube atau TikTok ini yang menjadi pemakaian kecerdasan artifisialnya itu yaitu dengan saran. Ketika misalnya kita menggunakan YouTube, maka dia akan akan menampilkan apa yang kita ini aja. Misal kita mau mencari video pembelajaran tentang mangrove, ciri-ciri mangrove misalnya, dia akan memberikan itu saja. Tetapi apa yang menjadi cerdasnya? Dia bisa merekomendasikan video yang sesuai yang kita inginkan. Nanti kan ada video yang direkomendasikan, ada kan di bawahnya. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada robot konversi. Nah, robot konversi ini, apakah ada yang di rumahnya memakai ini? Tidak ada. Tapi pernah lihat tidak? Pernah. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Robot ini memiliki mesin kecerdasan artifisial. Karena apa? Dia bisa menyapu, mengepel, membersihkan lantai tanpa harus selalu kita suruh. Tinggal tombolnya di kontak, powernya diaktifkan, maka dia akan dengan sendirinya menghisap debu-debu yang ada di lantai. Seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia diinput datanya untuk membersihkan. Jadi apa saja yang bisa dibersihkan, hal-hal kecil pasti dia akan ambil, disedot, seperti itu ya. Kemudian selain contoh tersebut juga ada
juga asisten virtual. Kalian pernah tidak? Malas ngetik Bu, saya pakai aja yang ada kayak mikrofon seperti itu. Pernah tidak? Nah, seperti ya. Di pencarian diketik mikrofon lalu keluarlah apa yang kita cari. Itu juga sama menggunakan teknologi kecerdasan artifisial. Ada juga chatbot. Chatbot ini seperti pernah pakai ChatGPT tidak? Gemini? Nah, seperti itu. Jadi dia akan menjawab soal apa saja yang kalian pertanyakan. Tetapi mungkin tidak kecerdasan artifisial ini, misal di dalam chatbot atau ChatGPT, mungkin tidak dia menjawab salah. Apa dia selalu benar? Apa dia selalu benar atau pernah menjawab salah? Pernah tidak? Selalu benar? Tidak juga. Karena yang namanya mesin ini ada batasnya. Dia hanya mengambil data di tahun-tahun tertentu. Apalagi jika layanannya itu gratis. Misal dia itu karena dia layanan gratis, jadi dia hanya menginput data dan memberikannya itu misal dari tahun 2020 sampai 2023 seperti itu. Tapi jika berlangganan berbayar, maka dia akan memberikan hal lebih, yaitu data-data yang paling update seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga mesin atau benda yang tidak menggunakan kecerdasan artifisial atau mesin non cerdas. Seperti halnya handphone dulu, kalkulator yang tadi, benda-benda yang apabila tidak kita suruh, dia tidak bisa melaksanakannya sendiri. Seperti halnya kalkulator. Kita ketik di kalkulator 2000 dikali 5. Ya, dia akan menjawab pertanyaan sesuai dengan yang dia tahu, tapi dia tidak bisa merekomendasikan seperti ini. Misal dari kalkulator menjawab kembali, apakah ingin saya bagikan kembali atau apakah kamu ingin saya berikan jawaban yang lebih ringkas misalnya. Tidak akan seperti itu, karena dia sifatnya mesin yang non cerdas seperti itu ya. Nah, anak-anakku, sekarang ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompoknya sudah ibu tuliskan, dan silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo silakan bergabung. Perhatikan di sini ada sebuah labirin seperti ini ya. Nah, nanti tugasnya coba lihat dulu ini. Ini ada kode perintah, ya. Kode perintah ini nanti kalian harus gunting, kemudian tempel sesuai dengan kode perintah yang akan digunakan. Nah, bagaimana caranya? Tentukan dulu misi yang akan kalian capai. Misinya itu, yang pertama kalian akan mencapai mesin yang menggunakan kecerdasan artifisial. Contoh ya, misal kecerdasan artifisial, ibu saya mau misi pertama saya ingin berada di sini, di gambar Google Map ini, di mesin ini. Kemudian nanti yang keduanya, ibu saya akan pergi ke mesin non cerdas, yaitu ini, misal rice cooker, ya. Nah, nanti di sini, ada misi pertama. Tulis dulu, misi pertama mau menuju apa? Misal misi pertama menuju Google Maps, ya. Kemudian di sini ada kode perintah dari mulai start dari sini. Berarti harus sampai ke sini. Lalu bagaimana kode perintahnya? Nih contoh, maju 1 langkah atau mau ke sini juga boleh, terserah kalian ya. Maju 1 langkah, kemudian belok
kanan. Setelah belok kanan, maju 4 langkah, belok kiri, maju 2 langkah. Nah, nanti di sini ditempel pada perintahnya. Kemudian nanti setelah di sini udah tercapai nih misi pertamanya. Berarti sekarang mau ke misi kedua, yaitu mau ke mesin non cerdas. Tapi di misi kedua, setelah sampai ini harus diselesaikan kode perintahnya sampai ke finish ke sini. Ya, jadi tidak boleh kode perintahnya hanya sampai sini saja. Berarti nanti kalian tidak bisa keluar dari labirin ini. Ya. Nah, kemudian nanti setelah dari sini, nih ada di misi kedua menuju mesin non cerdas dalam kurung rice cooker misalkan. Start dari misi pertama dari sini. Tidak boleh juga kalian masuk ke sarang burung ini, karena jika kalian salah perintahnya, maka nanti harus mereset ulang kode tersebut atau yang dimaksud dengan debugging, ya, yang kemarin dijelaskan. Nah, setelah itu dari misi pertama saya maju 1 langkah, kemudian belok kiri dan maju 2 langkah. Setelah itu belok kanan, maju 2 langkah, ambil dulu ini. Setelah diambil, maju 1 langkah, kemudian belok kanan, kemudian maju 2 langkah dan belok kiri, finish. Nah, setelah nanti ditulis, ya, setelah nanti di tempel di sini kodenya. Siapa yang lebih cepat menyelesaikan kode tersebut, silakan langsung ambil pertanyaan atau silakan dipraktekkan kode tersebut, dipraktekkan di labirin ini. Misal tadi sudah ada di sini nih kodenya 1, 2, 3, 4, kemudian belok kanan, maju lagi, tolong perhatikan dulu kiri, kemudian belok kiri, dan silakan ambil. Misalkan ibu mau ambil juga translate, jadi harus cepat, soalnya nanti ada yang tidak kebagian soal, ya. Nanti di soal ini apa setelah itu? Apa sih Bu yang ada di dalam gambar ini? Setelah mendapatkan misi ini, berarti kalian akan mendapatkan pertanyaan. Nah, nanti pertanyaannya silakan ditulis di sini, kemudian dijawab di gambar berikutnya. Paham tidak? Tidak usah praktek dulu ya, langsung saja. Ibu bagikan dulu KPD-nya. Kelompok 4, silakan tulis dulu anggotanya. Kelompok 3, kemudian kelompok 2, dan kelompok dari sini atau di sini juga ada. Nah, ini sudah ada di sini. Ya, jadi tinggal kalian buka dulu, kemudian nanti bunyi. Mana coba? Langsung aja di sini. Tentukan balik mananya. Mau mengambil misinya itu mau pergi kemana? Mau ke mesin cerdasnya mana? Non cerdasnya misalkan mana? Atau bisa misi pertama non cerdas dulu, oh boleh. Yang kedua nanti misinya ke mesin cerdas.
yang sudah selesai? Ya, sudah, Pak. Kelompok 1 silakan maju ke depan semuanya. Dari sini start. Misinya sudah ditentukan. Coba lihat dulu Ibu. Misi yang pertama akan pergi ke mesin kecerdasan, mesin yang menggunakan kecerdasan artifisial, yaitu kemana? Google Translate. Ke sini ya, ke sini, ke sini. Kemudian setelah ke Google Translate nanti ke, oh ya, mesin yang cerdasnya rice cooker. Kemudian pergi ke, nah, finish ya. Silakan, anak-anakku semuanya silakan perhatikan dulu. Jadi nanti setelah selesai EKBD-nya, selesai membuat kode perintahnya, silakan kalian ambil mana harta karun yang sudah kalian apa tuh? Misinya kan sudah ditentukan ya. Nah nanti tinggal kalian praktekkan di sini dan ambil harta karunnya. Kemudian nanti ambil satu saja, satu, baru nanti tulis pertanyaannya, lalu jawab. Ya silakan. Mana pada perintahnya ayah? Ya. Dia satu. Setelah itu pergi ke misi kedua. Setelah misi satu selesai, pergi ke misi kedua. Ya, kemudian maju dulu. Nah, kemudian pergi ke finish. Oke, tepuk tangan. Coba lihat update. Nanti, nah di sini kan ada, coba lihat ini ya, ada apanya? Nah, oh ternyata ada pertanyaan. Jadi ini pertanyaannya, silakan ditulis di sini, ya. Kemudian jawab. Nah, seperti ini dan ini juga sama seperti ini. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Kelompok 2, silakan maju ke depan. Misinya sudah ditentukan. Oke. Misi pertama mau ke mana? Oh, ke sana. Kemudian misi keduanya sama seperti. Ya, silakan. Sudah? Nah, Ya, tepuk tangan. Siapa yang sudah selesai? Kelompok 4. Ya. Yang pertama ambil kasih tadi ya. Nah, sini. Ya, tahan. Jangan mundur, jangan mundur. Jangan kena gulung, nanti harus diulang.
Asa itu sampai ke finish ya. Ya, tepuk tangan. Kelompok 4 ya? 3. Oh ya, kelompok 3. Di sini apa? Oh iya, ini ada pertanyaannya, silakan nanti ditulis, kemudian dijawab. Oke, tepuk tangan. Kita tunggu kembali dan tulis dulu pertanyaannya. Di sini. Ya, ini kipas angin termasuk mesin non cerdas apa cerdas. Di sini sudah ada pertanyaannya. Ya. Nah, jadi silakan tulis dulu ini. Misi yang pertama tadi ini ditulis kemudian nanti dijawab. Nah, kemudian ini misi yang keduanya. Ya. Selamat bekerja anak-anak. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, coba tunjukkan dulu. Baik anak-anak, kalian membawa handphone semuanya? Silakan keluarkan handphone kalian, kemudian scan barcode yang sudah ditampilkan. Nah, scan barcode yang sudah ditampilkan, kemudian masuk ke halaman tersebut. Apa sudah diganti namanya semuanya? Nama itu ada di profil ya. Nah, di sini nanti kalian akan melihat, oh kita itu menjawab berapa dan peringkat berapa. Coba lihat dulu, semuanya coba lihat dulu ke layar. Lihat ya. Di sini ada harta karun berbentuk buku. Silakan kalian masuk ke lihat. Nah, kemudian jika jawabannya benar, maka klik warna hijau. Jika jawabannya salah, maka tombol warna merah yang diklik. Ini ada pertanyaan pertama, kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan. Pada mesin kadang bisa berpikir seperti manusia, benar atau salah? Nah, benar. Silakan
Sudah selesai semuanya? Sudah. Apakah pembelajaran ini menarik bagi kalian? Hari ini kita telah belajar tentang apa? Tentang membedakan mesin cerdas dan cerdas. Dan apa lagi? Sudah belajar tentang apa? Kecerdasan artifisial. Nah, anak-anakku, Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian tadi sudah melaksanakan kegiatan berburu harta karun berkelompok? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kemudian kalian melakukan asesmen atau penilaian dengan game edukasi. Apakah itu menyenangkan? Menyenangkan. Baik. Adakah yang masih penasaran tentang pembelajaran hari ini? Apakah ada yang bertanya? Ayo silakan. Bu, apakah suatu hari nanti kecerdasan artifisial bisa mempunyai perasaan seperti manusia? Apakah suatu hari nanti kecerdasan artifisial bisa mempunyai perasaan seperti manusia? Nah, coba ibu mau bertanya dulu pada kalian. Kecerdasan artifisial yang ada dalam mesin atau misalkan ya, ada dalam robot atau dalam chatbot seperti itu. Mereka ya, sebelum ibu menjawab bisa atau tidak, mereka itu bisa menjawab perasaan atau rasa yang mereka misal gini, kalian bertanya pada ChatGPT atau cerita, ChatGPT, hari ini saya merasa sedih karena misalkan teman saya mengejek saya cantik. Bisa. Lalu si ChatGPT akan menjawab dengan perasaan juga. Dengan perasaan, karena dia meniru manusia. Karena manusia membicarakan perasaan, maka dia akan menjawab. Saya ikut sedih mendengarnya. Ya. Semoga kamu tetap semangat bisa menjalani hari-harinya seperti itu. Kemudian jika misalkan pada ChatGPT atau pada Google ditanya, kita foto nih, ada gambar misalkan es krim, kita foto es krim, tanyakan ke ChatGPT, apakah rasa es krim ini? Dia akan menjawab apa? Manis. Iya, manis. Apakah dia pernah merasakannya? Pernah tidak? Tidak, tapi dia bisa menjawab seperti itu karena data yang diinput atau dimasukkan oleh manusia, ya. Melalui pengolahan data tersebut, maka dia akan memberikan jawaban sesuai apa yang kita pertanyakan. Nah, pertanyaannya bisa tidak ya dia memiliki perasaan nanti? Jawabannya tentu saja tidak ya. Karena perasaan itu munculnya dari kesadaran, dari hati, dari pikiran, dan juga dari pengalaman. Ya, contoh seperti ini. Kita tahu kalau makan sambal, ya terlalu banyak kita akan sakit perut. Kenapa kita tahu? Satu, karena kita tahu dari pengalaman. Dulu pernah saya makan misalkan bakso dengan 2 sendok sambal, maka saya akan sakit perut. Nah, ketika kita sekarang mau melakukan hal yang sama, maka karena ada pengalaman, oh jangan deh, karena dulu pun saya sakit perut. Itu satu pengalaman. ChatGPT atau apapun itu yang memiliki kecerdasan artifisial buatan, ya kecerdasan buatan, dia tidak akan memiliki pengalaman kecuali data saja yang dimasukkan. Lalu kesadaran, sedih, senang, perasaan perasaan yang dimiliki oleh manusia, ya ada kecewa, ada marah, itu datangnya itu dari kesadaran manusia. Kita sadar, kita tertawa itu karena kita bahagia, itu ya. Kita sadar, kita menangis itu karena kita sedih. Nah, ChatGPT
atau mesin kecerdasan artifisial, mereka tidak punya kesadaran. Kenapa? Karena dia hanya memiliki program saja. Otaknya itu program saja yang dibuat oleh manusia. Seperti itu ya jawabannya Rara. Jadi kecerdasan artifisial tidak akan punya perasaan, ya tidak akan punya rasa. Karena itu merupakan limitasi dari atau keterbatasan dari kecerdasan artifisial. Tidak punya rasa, tidak punya empati. Seperti itu ya. Nah anak-anakku, minggu depan kita akan belajar kembali ya tentang coding dan kecerdasan artifisial dengan materi pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Coba kita baca bersama-sama. Kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, mengenal jurusan dan memecahkan masalah. Nah, karakteristik kecerdasan artifisial ini meliputi kemampuan mengenali pola, memproses data dengan cepat. Kemudian tadi ada cara kerja mesin cerdas, yaitu mengumpulkan data dari lingkungan, kemudian memprosesnya dan memberikan keputusan. Ada juga hari ini kita telah belajar tentang bagaimana cara membedakan mesin atau benda yang memiliki kecerdasan artifisial dan tidak seperti itu ya. Baiklah anak-anakku, pembelajaran hari ini cukup ya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Bila ada